Terima kasih Bapak atas tambahannya. Ya, saya setuju, mungkin yang saya tangkap dari Bapak itu gini, bukan orang yang mulia lalu dia tidak memiliki masalah, tetap punya masalah Pak ya, karena Nabi juga punya masalah. Nabi-nabi yang galau juga ada. Nabi Yunus galau, Nabi Muhammad juga sedih, Nabi Nuh juga punya kesedihan, punya kegelisahan, dan itu manusiawi dan itu hal yang lumrah. Nah, tapi agama punya cara untuk kita gunakan sehingga apapun kondisinya bisa membuat kita itu menerima dan bahagia. Itu yang mungkin adanya di agama gitu Pak. Makanya tadi di awal, kalau indikatornya adalah materialistik, negara Skandinavia bahagia. Tapi kalau indikatornya itu lebih holistik, belum tentu mereka bahagia. Nanti pas mereka nggak punya uang, bisa nggak seperti kita yang diingatkan Tuhan, kalau nggak punya uang bersabar. Mereka nggak punya konsep sabar, ya mereka nggak akan bahagia. Jadi sebenarnya pedoman-pedomannya udah ada, cuma ada yang bisa mengamalkan dengan baik sehingga dia bisa tadi berbahagia dalam kondisi apapun. Ada yang belum bisa mengamalkan dengan maksimal sehingga masih ada galau. Pun demikian, perasaan galau itu, perasaan sedih, perasaan marah, kecewa, itu perasaan yang kodrati, nggak bisa dihilangkan. Nabi Muhammad juga marah, Nabi Muhammad juga sedih, kecewa, sama seperti kita, tetapi di-maintain, dikelola sehingga tidak memunculkan hal-hal buruk dari kondisi itu. Maka yang tadi Bapak dan saya sampaikan, kenapa negara Skandinavia indeks kebahagiaannya tinggi, yaitu tadi karena memang dalam kondisi yang enak. Coba kalau mereka gempa atau perang, mungkin tidak akan sesabar orang Islam yang sedang gempa, karena kita itu unik. Orang ketika ada musibah tuh kita bilang innalillah wa inna ilaihi rajiun, ya semua milik Tuhan, nanti kembali ke Tuhan. Itu bisa menenangkan sedikit gitu. Mereka nggak punya, maka mereka mungkin akan mencari, ini gimana kok bisa begini gitu. Ya, saya kira-kira begitulah. Jadi perasaan tidak enak, perasaan galau, perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan marah, itu perasaan kodrati yang nggak bisa dihilangkan dan tidak boleh dihilangkan. Nah, tapi agama punya aturan yang memastikan bahwa ketika kita kecewa tuh kita tetap dalam koridor yang baik, kecewa yang baik, marah juga marah yang baik, berperang pun berperang yang baik, apalagi sedih pun sedih yang baik. Kita punya itu Pak, kita punya itu. Nah, sehingga ketika nanti saat bahagia kita punya konsep syukur, kita bahagia dalam kondisi sehatnya, lagi berlibur bahagia, lalu kita bilang terima kasih, alhamdulillah. Nah itu tuh. Dan ketika dalam kondisi enggak seperti itu, kita punya konsep sabarnya, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi kita dalam kondisi seperti ini bisa bahagia, ini juga bahagia. Nah, kebanyakan orang tidak punya perangkat lengkap seperti yang ada di Islam, sehingga ketika sehat, uangnya ada, negara aman, dia bahagia. Pas kena perang langsung tidak bahagia, frustasi, atau nggak punya uang, frustasi, dan seterusnya. Itu mungkin tambahan dari saya, karena yang Bapak sampaikan tidak perlu dikomentarin, ya tinggal ditambahin dikit aja. Yang Bapak sampaikan adalah sesuatu yang penting juga. Baik, ajaran agama yang kayak gini ini yang perlu kita siapkan ke anak cucu kita, sehingga nanti paradigma mereka tuh bukan paradigma materialistik. Mereka hanya bahagia tuh kalau seperti kondisi di Amerika, di Denmark gitu. Bukan. Bahagia itu dimanapun kamu berada. Mereka bahagia tuh ketika uangnya banyak. Nanti ngelihat selebritis uangnya banyak, lalu mereka ke sana gitu. Ngelihat artis K-pop yang populer, hartanya banyak, lalu mereka tergambar, saya pengen kayak dia gitu. Karena konsep kebahagiaannya cuma bahagia saat populer, saat kaya, saat sehat. Nah, kita kenalkan juga bukan sekedar itu yang membahagiakan. Apapun kondisinya kita bisa bahagia. Dalam kondisi tenar bahagia, tidak tenar juga bahagia. Tetangga dapat anugerah, kita bahagia, bukan dengki. Kita dapat anugerah bahagia, ketika sakit juga bahagia. Nah, kondisi ini ada dalam Islam, dan itu yang mungkin perlu kita sampaikan ke anak-anak, sehingga standar kebahagiaan itu tidak melulu materialistik.
Jangan pernah mengira orang yang bermobil mewah itu lebih bahagia lalu menyangka dimuliakan Tuhan, sementara orang yang kehidupannya tidak seperti itu dianggap tidak disayang Tuhan. Dalam agama kita, Allah menyayangi siapapun kalau dia baik, entah dia kaya seperti Nabi Sulaiman atau dia miskin seperti Nabi Isa, yang penting baik, disayang Tuhan. Sehingga nanti ada orang yang terlahir dari orang kaya, dia akan berbahagia dengan kondisinya, dan terlahir dari orang miskin dia akan bahagia dengan kondisinya, karena ya itu tadi, agama punya seperangkat yang lengkap gitu. Nah, yang catatan saya kan sering kita di fait accompli, kok orang-orang kafir berbahagia padahal dia kafir gitu. Orang Islam yang sudah sangat serius beribadah kok masih begini gitu. Karena dia melihat kebahagiaan artinya uangnya banyak, populer. Bukan kebahagiaan itu, ya uangnya banyak bahagia, uangnya nggak ada juga bahagia, sakit bahagia, sehat bahagia, bukan seperti itu. Nah, maka anak-anak kita ketika mengagumi K-pop itu ya mungkin karena menurut mereka bahagia itu ya materialistik itu. Ya harus terkenal, harus kaya, dan harus memiliki kemewahan hidup. Nah, baik, maka agama punya aturan yang memastikan kita bahagia apapun kondisinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Ngaji itu kalau dalam perspektif saya di pesantren, yang penting ngaji, masalah pinter nggak pinter urusan Tuhan. Yang penting ngaji dan dapat pahala gitu kira-kira. Makanya saya selalu semangat kalau menghadiri tempat-tempat kajian, walaupun kadang-kadang mikir yang saya sampaikan ini dibutuhin nggak sih. Yang penting ngaji aja supaya